Hai, perkenalkan nama saya Isa Periana, MVM 50200010. Materi yaitu tentang elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 mencakup standar kompetensi lulusan SKL standar isi. Critical point, implementasi kurikulum 2013 dapat dilihat dari perencanaan RPP, pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP. Perencanaan RPP mencakup kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran, mengalir secara logis ke materi ajar. Rancangannya, pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP mencakup instrumen pengendalian dan indeks yang sesuai RPP. Supervisi pendamping mencakup pedoman pelaksanaan supervisi, pelaksanaan eksekusi rekomendasi yang ada pada proses pembelajaran. Budaya mutu sekolah mencakup standar mutu kepemimpinan, atmosfer sekolah, ketaatan. Lalu dibahas pula pada kurikulum 2013 yaitu tentang penguatan pada proses pembelajaran mencakup A. Menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati dan menanya tentang proses pembelajaran yang sedang berlangsung. B. Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pembelajaran dan menuntut proses pembelajaran yang sedang berlangsung pada kurikulum 2013. Penguatan pada penilaian pembelajaran, karakteristik penguatannya mencakup A. Mengukur tingkat berpikir mulai dari proses pembelajaran sedang berlangsung. Mengukur proses kerja siswa bukan hanya hasil kerja, menggunakan portofolio pembelajaran untuk siswa sebagai pedoman bagi siswa. 2. Elemen kurikulum yaitu sebagai berikut. Modul SD dan TK. Selain menyederhanakan kompetensi dasar dan standar pencapaian, dengan mengacu, Mendikbud mengatakan, bagi jenjang yang lebih mudah, SD dan PAUD, pihaknya juga membantu berbagai pihak terkait dalam permasalahan belajar mengajar. Modul itu berisi paduan bagi guru, pendamping dalam hal ini orang tua, dan siswa. Dengan modul itu, pembelajaran berlangsung. Bagi PAUD, Mendikbud membeberkan modul belajar dijalankan dengan tema bermain ada belajar, sehingga siswa tidak merasa bosan. Ini tujuannya agar kesenangan belajar di rumah meningkat dan kebosanan berkurang. Sedangkan bagi modul tingkat SD, Mendikbud menjelaskan orientasinya, kompetensinya esensial, yakni literasi, numerasi, yang ada pada proses pembelajaran kurikulum darurat. Lalu, modul ini memberikan instruksi jelas bagaimana orang tua bisa mendampingi anaknya belajar dari rumah dan koordinasi. Dan bagi siswa, diberikan penjelasan dengan cara sangat mudah tentang aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Asesmen diagnostis tidak hanya memberikan modul untuk pengajaran, Kemdikbud juga memberikan berbagai cara tentang pembelajaran. Sehingga menurut Nadiem, guru dapat mendiagnosiskan asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala dan secara bersamaan, termasuk seberapa jauh ketertinggalan anak dalam standar kompetensi yang dilakukan. Dari situlah guru dapat melakukan segmentasi, bisa memberikan bantuan dan waktu khusus bagi para orang tua.
di mana kata Mendikbud kini guru tidak lagi wajib memenuhi beban kerja 24 jam dalam tatap muka selama seminggu. Dengan demikian, guru dapat fokus memberi pembelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengajarnya. Kurikulum paradigma baru. Struktur kurikulum profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum menganut profil pelajar Pancasila (PPP) yang menjadi acuan di kurikulum paradigma baru ini. Atau struktur kurikulum menggunakan capaian pembelajaran CP, prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Istilah KI dan KD menjadi pencapaian pembelajaran CV. Kita sudah sangat familiar dan pahami bersama dengan KI atau KD. Namun, dalam kurikulum 2022, kita akan dikenalkan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran atau CV yang digunakan sebagai proses pembelajaran penilaian. Jumlah jam pembelajaran diterapkan per tahun jika dalam kurikulum sebelumnya penerapan jumlah jam dihitung per hari. Pembelajaran berbasis proyek. Penerapan pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang telah mana digunakan pada kurikulum paradigma baru ini. Asesmen bersifat kolaboratif. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan dan membuat rancangan-rancangan yang berdasarkan dengan kurikulum paradigma baru. Beberapa aspek mata pembelajaran sekaligus. Kembalinya mata pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kurikulum sebelumnya, mata pelajaran TIK telah dihilangkan atau tidak digunakan kembali. Mata pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial (IPAS) merupakan gabungan dari mata pembelajaran IPA dan mata pembelajaran IPS. Program peminatan di SMA tidak diberlakukan jika kurikulum sebelumnya pada jenjang SMA terdapat peminatan. Presentasi kelompok kejuruan menjadi 70% dalam jenjang SMK. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70% dan praktek kerja lapangan menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester bagi siswa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.